Mas Bagas dari Jawa Tengah ya. Halo Mas Bagas, betul sekali. Bedanya antara V60 dan V90. Oke, halo, salam survei. Kembali lagi ke channel saya, AS, Asisten Surveyor. Oke, rekan-rekan, jadi kali ini di belakang saya, atau tepatnya di samping saya ini ada dua alat. Jadi ini adalah GPS RTK, lebih dikenal ya GPS RTK atau GPS GNSS, high target V60 dan V90. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing nih informasi mengenai kedua alat ini. Jadi banyak nih rekan-rekan yang bertanya kan, apa sih bedanya antara V60 dan V90 ini? Nah mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan utama untuk perbedaan alat ini, saya akan mencoba sedikit memperlihatkan ya dari segi fisik. Jadi dari segi fisik aja ini udah kelihatan ya, V90 ini dia lebih bongsor ya, lebih gede, lebih berat daripada V90 ini. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, ya kan, gede kan, udah kelihatan nih. Jadi untuk V60 ini dia udah ada layar, jadi kita bisa lihat status kayak satelit, observasi yang kita pakai, statik ataupun RTK. Jadi kita bisa lihat di layar ini dan status satelitnya juga. Nah jadi gini, ini kan ini. Terus untuk di belakangnya dia ada ini buat antena si GPS-nya. Terus ini apa nih? Ini buat power ya. Jadi kalau rekan-rekan pakai external radio, nah ke sini nih dia koneksinya. Terus ini untuk data ya. Kayak kabel data, ngambil data. Biasanya statik yang kita ambil dari alat ini gitu. Nah, apalagi ya, lanjut Mas, ini nih soundnya. Nanti kalau bunyi kan suara ini dari sini. Kalau ini kan, kalau lihat sih si V60 lebih gede. Jadi untuk segi fisik dia seperti ini. V60 ini jelas kan? Oke, jelas ya. Nah, jelas ya. Nah, kayak gini itu. Oke, jadi dari segi fisik seperti ini. Jadi dia lebih besar, tapi untuk baterai mereka sama ya. Jadi untuk baterai mereka sama, bentuknya pokoknya sama persis untuk baterainya. Jadi baterai V60 ke V90 bisa dipakai, begitupun sebaliknya, oke? Dan untuk persamaan selanjutnya adalah ini, controllernya juga sama, bisa dipakai ke alat ini gitu. Jadi controller V90 bisa ke 60, V60 bisa ke V90, oke? Ya, jadi oh ya, saya liatin lagi bentuk fisik dari V90. Oke. Bisa dilihat ya, dia hampir sama ya, mereka hampir sama, bentuknya hampir sama. Tapi dalam besarnya bongsor yang V60. Ini V90 dia lebih simpel, lebih praktis, jadi lebih kecil gitu. Nah terus untuk perbedaan yang mencolok nih yang bisa kita lihat, si V90 ini dia nggak ada layar OLED ya, nggak ada layar OLED-nya kayak V60. Oke, nah kelihatan kan? Nah dia nggak ada kalau V90 gitu. Dia hanya indikator sama sih kayak V60, ada satelit, baterai, sinyal juga. Jadi hanya itu. Nah, terus untuk kabelnya yang di belakang dia lebih simpel ini, lihat. Kelihatannya kalau ini kan rame ya, kelihatan ya.
Kalau P90 dia lebih simpel. Untuk jadi dari segi desain dia lebih simpel. Terus ini apa? Untuk sama sih ini untuk antena. Nah yang ini nih, ini untuk antena. Terus ini untuk USB-nya di sini. Dia USB-nya sudah gini nih. Jadi bukan pin ya. Dia udah USB. Terus COM-nya juga. Nah, kalau COM sama saja buat kita ngambil data dari si alat ini. Tapi untuk tampilan kan dia lebih smooth ya, lebih bagus. Dia lebih rapih kelihatannya dari belakang. Nah, mungkin ini kelebihan dari V90 dibanding V60. Dia lebih berat. Kalau V60 itu dia 1 kilo lebih lah, 1,2 ya, 1,25 lah, 1,2 kilo. Kalau ini 1 kilo kurang, dia 950 gram kalau kita pakai gram ya, jadi 0,95 kilo kalau V90 ini. Terus apa sih yang jadi perbedaan? Soalnya untuk motherboardnya dia sama, speknya juga sama. Nah, kali ini kita akan kupas untuk perbedaan secara besarnya ya, perbedaan secara besar untuk antara P90 dan P60 ini. Jadi kalau kita lihat untuk P90 ini dia ini udah NFC ya. Nah, ini ada tandanya. Nah, kalau si P60 dia belum. Dia masih Bluetooth top. Saya Bluetooth. Oke. Terus untuk koneksi, misalkan yang suka pakai Kors tuh, siapa? Ayo, angkat tangan. Oke. Nira dari Banjarmasin ya, yang suka pakai V90 pakai Kors ya. Jadi untuk connection-nya dia udah 4G, yang untuk V90 dia udah 4G ya, udah 4G. Untuk range pengambilan atau jaraknya itu sama sih, sama semua. Maksudnya V60 V90 20 sampai 50 kilo di spek ya, spek. Kita bicara tentang spek. Tapi kalau V60 dia di 3G ya. Jadi belum 4G untuk koneksinya. Jadi course-nya itu masih 3G. Nah, ya kita udah tahu kan antara 4G dan 3G pasti lebih stabil itu yang 4G. Jadi letak kelebihan di V90 ini ada juga di koneksinya. Kalau ini masih 3G untuk V60. Terus apalagi sih? Oh ya, data. Untuk data kalau V90 dia udah 16 giga ya. Kalau yang V60 dia 1 giga, tapi keduanya bisa diupdate. Jadi pakai eksternal ya, tambahan memori eksternal tambahan. Terus untuk pemakaian daya atau baterai. Jadi V60 ini, kalau V60 ini dia untuk statik 13 sampai 12 dan untuk RTK 10 sampai 12 dan untuk base-nya 8 sampai 10 jam. Ini untuk V60. Nah, untuk P90 untuk statik dia 12 jam. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Oke. RTK dia 10 jam dan untuk base-nya dia di 8 jam. Nah, mungkin si P60 ini dia menang ya. Secara spek dia menang. Jadi dalam keterangan spek V60 oke lah. Ayo tepuk tangan bagi kalian yang pakai V60, kalian menang di segi ini. Oke. Nah, jadi oh ya, ada yang terlewatkan untuk V90 yang tidak ada di V60. Dia ada electronic bubble. Jadi kalau kita lagi ngambil data, kan biasanya kita suka lihat tuh di gelembung yang bulat tuh jadi kalau kita mau ngambil kan si gelembungnya itu harus ke tengah ya, nipo bulat itu ya. Di pool itu kan ada tuh nipo. Biasanya kan kita kalau yang
masih baru tuh agak sulit ya ngambilnya. Nah kalau si V90 ini dia udah ada elektronik bubble-nya, jadi dia digital. Jadi di controllernya dia akan tampil untuk centering ke bawah itu. Jadi kalau kita terlalu miring dia langsung langsung kelihatan. Biasanya dia warna merah gitu. Jadi seakan-akan kasih tahu kita bahwa kita terlalu miring gitu loh. Nah terus untuk untuk V90 ini, jadi kalau kita ngambil data kan dari si bubble itu kan enaknya pas kita lagi data kita ya udah fokus aja ke si controller ini gitu. Nah oke. Jadi perbedaan yang mendasar antara V60 dan V90 atau dari V90 ke V60 adalah sebagai berikut. Nah, nanti saya jelaskan di sini tinggal rekan-rekan, sahabat-sahabat survei tinggal lihat, tinggal istilahnya membandingkan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya karena kita di sini ada sedikit promo, jadi terima kasih kepada Indosurta Group yang sudah jadi support yang ini nih. Jadi barang ini dari Indosurta, jadi banyak rekan-rekan ya khususnya kalau dari pemerintah udah jelas ya. Jadi ada konsultan ketahanan pemetaan banyak yang ngambil dari Indosurta. Jadi selain pelayanan yang oke, dia ada cabang kan, enak tuh kita kalau udah beli tuh jadi santai bro. Jadi santai untuk after salesnya jelas, untuk garansinya juga oke. Jadi maksudnya oke apa ya? Ya udah itu garansinya resmi. Jadi ketika ada apa-apa ya kita tinggal menghubungi aja pihak dari Indosurta Group. Nah ini selain itu ini jadi bentuk si controllernya seperti ini, mereka sama satu sama lain bisa dipakai, maksudnya V60 bisa dipakai ke V90, begitupun sebaliknya. Nah untuk informasi lebih lanjut kalian bisa klik link di bawah ini, dan untuk konsultasi bisa klik sebelah sini. Dan untuk kalian yang masih bingung nih, pilih alatnya yang mana ya yang cocok buat saya, cocok di saku, tepat untuk project, aman hati, ya maksudnya aman ketika beli ya kita nyaman, aman, klaim garansi udah jelas. Kalau ada apa-apa supportnya udah jelas juga, alamatnya jelas juga, orangnya ada. Nah, boleh kesini. Oke? Nah, jadi itu saja sahabat survei yang bisa saya share ya, dan saya sampaikan. Mungkin ada pesan ya, oh iya lupa pakai masker bro. Nah ini harus pakai masker ya, saya lupa. Jadi harus pakai masker sekarang, ya protokol kesehatan lah. Protokol kesehatan walaupun jadi wajah ganteng saya nggak kelihatan ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Nantikan video selanjutnya mengenai setting dan ketika kita pengambilan alat menggunakan V60 dan V90. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang di bawah ini. Nah, oke. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih untuk dukungannya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena channel ini akan terus ada dan terus berkembang, dibantu oleh kalian ya. Itu gratis bro, gratis sahabat survei semua. Oke, terima kasih, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam survei.